Halo, salam sehat. Ya, gue udah 2-3 hari ini absen, nggak bikin video ya. Ya, gue mohon maaf, atau mungkin nggak perlu maaf, karena mungkin gak ada yang kangen sama channel gue. Ya nggak apa-apa lah. Gue juga udah rindu, udah lagi semangat-semangatnya nih bikin konten ya. Karena sudah semakin banyak yang datang ke channel gua, sudah mulai memberikan apresiasi, memberikan dukungan dan sebagainya. Walaupun masih sangat kecil banget, tapi nggak apa-apa ya. Buat lu yang udah setia berkunjung ke channel gua mau bilang terima kasih yang banyak. Semoga kebaikan lu akan dibalas oleh Tuhan ya. Oke, ini adalah channel ke-50 gua, masih sangat hijau, masih sangat muda. Dan di edisi kali ini gua akan spesial mau membahas bukan international break, karena kayaknya international break ini agak kurang menarik ya. Karena ya apa ya gitu-gitu aja lah. Ya paling hanya ada beberapa tim yang struggling dan tetap seru untuk diikutin. Mungkin Belanda yang sekarang agak sedikit terancam. Kemudian Portugal, Serbia hanya tinggal memperebutkan juara grup untuk bukan juara grup tapi ya untuk memastikan lolos otomatis. Kemudian apalagi ya Prancis, Denmark, Jerman udah lolos, Qatar, Brazil, jadi ya Argentina tinggal menyusul. Jadi kita lupakan sedikit international break. Nah, kali ini gue tetap akan bahas isu yang paling panas, yaitu Ole Gunnar Solskjaer. Nah, atau tempatnya pelatih MU lah ya. Kenapa gue mengangkat topik ini? Karena memang sepertinya masih banyak gonjang-ganjing terkait dengan posisi Ole di MU. Banyak analisa, banyak perkiraan, kemudian juga macam-macam lah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan posisi Ole di MU. Ada yang tetap stay, Ole stay, tidak sedikit juga yang mengatakan Ole out. Nah, kemarin di sebuah forum talk show, gua punya standing point yang jelas. Bukan keinginan gua ya, tapi bukan juga prediksi gue secara teknikal, tapi gue melihat situasi di Manchester United. Gue mengatakan bahwa Ole dalam waktu dekat, minimal sampai akhir tahun inilah setidaknya, dia akan stay di Manchester United ya, bukan karena gue suka atau nggak suka. Mengapa gue punya standing point yang clear bahwa Ole akan stay? Begini perhitungannya. Gue mau mengawal ini dengan bertanya sama lu, apa target minimum klub-klub besar di dunia saat ini, di luar PSG dan juga Bayern Munchen? Let's say di IPL lah, lu pendukung Liverpool, atau lu yang punya klub Man United, Liverpool, Chelsea, MU, apa target minimum? Kalau gue simpulkan, kalau lu juga setuju, target minimum dari manajemen adalah lolos ke kualifikasi Liga Champions ya. Ini adalah target minimum yang harus dipenuhi oleh pelatih-pelatih klub besar tersebut ya. Sekitar 5, 6, 7, 8 klub lah. Dasar argumennya apa? Lo lihat aja. Liverpool, Chelsea, let's say Liverpool sama City deh. Mereka tidak selalu juara tiap tahun. Tapi pelatih mereka tetap ada di sana. Klopp, ingat? Klopp itu dari tahun berapa? 2015 kalau nggak salah. Dia baru tahun keempat kalau nggak salah baru juara ya. Dan tahun kelimanya kemarin gak juara lagi, tetap dipertahankan. Karena apa? Satu alasan yang utama menurut gue adalah karena mereka selalu finish di posisi 4 besar. Bahkan Liverpool juara Liga Champions dan juga ada 1-2 lagi kalau nggak salah piala lokal, gue lupa ya. Tapi intinya adalah finish 4 besar. Demikian juga City. 2 tahun lalu waktu mereka nggak juara, ya juaranya Liverpool, ya Pep aman-aman aja. Padahal nggak juara Liga Champions juga belum. Kenapa? Karena 4 besar. Di MU sendiri Ole sudah tahun ketiga ini. Jadi 2 tahun terakhir mereka Ole tidak dipecat. Kenapa? Karena finish di 4 besar. Peringkat 3, kemudian peringkat 2 tahun lalu. Nah, ini adalah sedikit lagi, lebih jauh lagi. Ingat Arsene Wenger saat masih di Arsenal. Dia begitu awet, nggak dipecat-pecat sama Arsenal. Salah satu alasannya apa? Karena Arsenal selalu finish di 4 besar. Nah, kenapa ini penting? Mungkin kita semua tahu. Alasannya adalah fulus, PT, money, duit, ya hepeng. Sehingga kelangsungan klub ini cash flow-nya bisa terjaga musim depan. Nah, ini kita nggak bisa pungkiri dalam era modern, uang memegang peranan penting bagi sebuah klub untuk bisa survive, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di klasemen ya, di klasemen MU itu ada di
peringkat 6, ya kan? Gue pendukung Arsenal, ya. Banyak yang mengatakan, wah, MU ini dipantatin Arsenal. Oke. Ya, tapi lihat, MU dan jangan Arsenal dulu deh. MU dengan Liverpool yang di peringkat keempat itu hanya terpaut 5 poin. Sementara ada 27 pekan lagi tersisa. Ya, ini baru masuk pekan ke-11 sampai 38 kan, berarti ada 27. 27 itu equal berapa poin? Equal 81 poin. Masih ada 81 poin yang diperebutkan oleh MU. Artinya masih sangat mungkin MU akan bisa mengejar peringkat 4 secara matematis. Pertama. Kedua, secara skill individu, mereka masih punya itu. Ya, mereka punya Ronaldo dan sebagainya, nggak usah gue sebutin lah. Memang mereka sedang mengalami turbulence, sedang mengalami permainan yang tidak meyakinkan. Tapi inilah saatnya bagi Ole diberikan manajemen untuk bisa memperbaiki performa mereka. Misalnya next match mereka akan bermain menghadapi Watford. Kalau menang bedanya, oke, mungkin masih tetap 5 ya, dengan asumsi Liverpool juga menang. Liverpool lawan siapa nih? Liverpool lawan Arsenal. Nah, Liverpool lawan Arsenal lagi, ya, pekan ke-12. Ya, saat MU menghadapi Watford, ini penting, catat baik-baik nih. Saat MU menghadapi Watford, Liverpool dan Arsenal berjibaku. Salah satu pasti akan kehilangan poin, dan MU kalau bisa memanfaatkan melawan Watford adalah tim yang paling lemah kalau nggak salah ya. Oke, salah satu tim terlemah lah. Ini belakangnya paling mudah dibobol, salah satu. Ini bisa merekatkan posisinya dengan peringkat ke-5 Arsenal atau bahkan Liverpool di peringkat 4. Artinya peluang masih terbuka lebar, masih panjang. Nah, apakah Ole tidak mungkin dipecat? Oh, enggak juga. Pasti bisa juga dipecat. Kapan dia, di titik mana turning point-nya dia bisa punya kemungkinan dipecat cukup besar? Yaitu ketika dalam beberapa angle MU dianggap tidak akan bisa finish di 4 besar. Tentunya secara matematik. Ya, katakanlah sudah sisa 10 pekan, kemudian sisanya udah jauh banget dengan peringkat 4. Mungkin di situ dia bisa dipecat. Ya, atau setelah ini lawan Watford dia kalah berturut-turut, 4-5 kali berturut-turut, mungkin juga dipecat. Tapi selama itu masih menunjukkan ada kemungkinan secara matematik dia bisa mengejar peringkat 4 dan secara permainan juga masih bisa dipertanggungjawabkan, menurut gua sangat mungkin atau Ole akan bertahan. Nah, gua akan share ke lu jadwal MU setelah ini dia menghadapi Watford di Liga Premier aja ya. Kalau di Liga Champions kan ini beda. Setelah ini memang dia memang akan mengalami pekan yang berat. Setelah ini setelah Watford menghadapi Chelsea, kemudian menghadapi Arsenal, lalu menjamu Crystal Palace, kemudian Norwich. Jadi masih mungkin, let's say dengan Watford dia menang, dengan Chelsea dia mungkin let's say kalah, lawan Arsenal mungkin imbang, kemudian lawan Crystal Palace dan Norwich. Kalau dia bisa meraih poin dari klub-klub kecil, bukan tidak mungkin posisi mereka masih bisa merangsek di posisi ke-5 bahkan ke-4, walaupun tidak mudah. Makanya gue katakan Ole saat ini akan tetap dipertahankan manajemen selama let's say sampai sebulan ke depan mereka masih bisa mengalahkan Watford, Norwich dan Crystal Palace dan mungkin mencuri poin dari Liverpool dan Arsenal. Ya, jadi ini bahkan selanjutnya nih kalau gue lanjutin, mereka masih akan menghadapi Brentford, kemudian Brighton, kemudian Newcastle, Burnley, dan Wolverhampton. Jadi sampai awal tahun mereka akan hanya menghadapi praktis dua lawan yang cukup berat ya, yaitu Chelsea dan Arsenal. Sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahkan 9 ya. 9 tim. Jadi dalam 11 laga ke depan Premier League, dia hanya menghadapi 2 klub yang anggaplah berat atau di atas MU, sisanya di bawahnya dia semua, 9-9-nya. Jadi 9 gampang, 2 susah. Jadi ini menurut gue kenapa alasan yang paling utama Ole akan bertahan di Old Trafford. Jadi bukan keinginan gue, tapi gue menganalisa bahwa ini alasannya yang paling utama. Dan itu pun sudah bisa terlihat ya dari gesturnya Ole Gunnar Solskjaer yang kemarin ketika international break langsung liburan ke Norway ya bersama keluarganya, naik jet pribadi bahkan. Ini satu tambahan lagi mungkin insight
bahwa Ole akan bertahan, ya. Yang kedua alasan juga yang tidak kalah penting, yaitu ada alasan politis. Ya, kita tahu Desember nanti Woodward direktur dari MU akan resign, ya. Katanya sih akan jadi konsultan atau apa, tapi yang jelas dia resign dari posisi direktur Manchester United. Nah, kemudian yang menyodorkan kontrak baru musim panas pun kepada Ole adalah seorang Woodward. Ya, artinya kalau misalnya dia menyuruh atau katakan mengafirmasi, mengapprove suara-suara yang ingin memecat Ole, ini buat dia akan mencoreng karirnya dia. Apa? Yaitu dia memberikan legacy, mewariskan bangkai kepada penerusnya. Dan ini dia tidak mau. Masuk akal gitu. Masuk akal. Sehingga ini alasan yang kedua yang gua katakan, mengapa Ole kemungkinan akan stay at least sampai akhir Desember. Ya, karena tadi ada faktor Woodward. Yang pertama faktor kemungkinan MU masih bisa mengejar 4 besar. Karena ini sangat penting bagi cash flow. Nah, sedikit balik lagi tadi kenapa peringkat 4 begitu penting. Faktor uang, karena lu tahu, begitu lolos ke Liga Champions, uang langsung diberikan 16,5 juta pound sterling untuk masuk ke babak grup. It's a big of money ya, kalau kita konversikan itu mungkin sekitar 300 miliaran kurang lebih. Belum lagi nanti di grup otomatis dia akan mendapatkan 3 match fee, 6 match fee, kemudian 3 pertandingan home, jadi multiplier efeknya banyak. Nah, ini yang gua katakan mengapa Ole akan bisa stay lebih lama. Nah, tapi tentu saja ada kemungkinan dia akan dipecat. Tadi kalau gue bilang dalam 11 pertandingan ke depan udah lawannya relatif gampang di Premier League, tetap misalnya kalah, seri kalah dan sebagainya. Nah, 2 kandidat muncul. Lu mungkin udah dengar semua, yaitu Pochettino dan juga Zidane. Nah, mari kita bedah dari 2 pelatih ini, mana yang menurut kita, menurut lu, menurut gua ini lebih cocok. Nah, pertama kita mulai dari Mauricio Pochettino dulu. Ya, ini pelatih yang gua agak susah menaruh dia di level mana ya. Karena pengalamannya cukup variasi, tim yang dilatih juga cukup variasi, achievement-nya memang kalau dari trofi, gua nggak tahu ya, kayaknya dia nggak pernah dapet trofi kayaknya. Cuman gini, ada satu momen di mana saat itu dia berhasil, kita tahu 2019 membawa Spurs ya, membawa Spurs ke final Liga Champions ya. Terlepas dari bahwa dia belum bisa memberikan trofi yang bergengsi, tapi membawa Spurs ke final Liga Champions ini merupakan prestasi yang luar biasa ya. Tapi justru Indonesia ketika dia di PSG, ya walaupun dia masuk tidak dari awal, dia masuk dari awal kalau nggak salah ya, gue lupa. Tapi anyway, dia hanya bisa justru runner up Ligue 1, ya. Cuman ada Coupe de France, dia juara 2021, tapi come on lah, Coupe de France itu, jangankan Coupe de France, Ligue 1 aja sebenarnya udah tutup mata lah buat PSG. PSG itu harusnya bisa juara Liga Champions, targetnya minimum. Nah, ini yang menjadi tantangan. Jadi dari segi achievement, dari segi nama besar, dari segi reputasi lah, kurang meyakinkan kalau menurut gua. Terlepas dari dia melatih PSG yang dihuni pemain bintang, ya ini lebih juga sebenarnya. Namun kelebihan dia juga ada. Kita semua tahu dia pernah melatih Southampton dan juga Spurs tadi yang gue sebutin. Tentu adaptasinya akan lebih mudah, bahasa Inggrisnya nggak usah ditanya, dia sudah sangat lancar. Nah, itu kelebihan Pochettino kalau memang Ole dipecat dan calon penggantinya Pochettino misalnya. Nah, satu lagi siapa? Zinedine Zidane, betul kalau lu nebak. Nah, Zidane ini menarik ya. Ini gue bilang kalau soal prestasi nggak usah ditanya ya. Dari sebagai pemain, sebagai pelatih, dia sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih yang sangat luar biasa. Bahkan asisten pelatih ya 2013 dan 2014. Kebetulan juga waktu itu gue liputan di Estadio da Luz di Lisbon, dia masih asistennya Don Carlo. Zidane dari segi achievement luar biasa ya. Dia bawa Madrid juara 3 kali berturut-turut. Kemudian tadi yang gue bilang sebagai asisten pelatih dia juga mampu membawa Madrid juara Liga Champions. Nama besarnya itu membuat ruang ganti semua players listen to him gitu. Karena gue punya pengalaman juga di 2016, gue liputan juga kebetulan yang final tuh Madrid lawan Real Madrid lawan Atletico Madrid, dan di situ dia sudah menjadi pelatih kepala ya.
dia mengatakan tidak mudah menjadi pelatih. Jadi salah satu wartawan ada yang nanya, bagaimana sih menurut Anda sebagai pelatih dibandingkan 2 tahun lalu ketika menjadi asisten pelatih? Dia langsung megang kepala, ya, kepala botaknya. Dia ingin menunjukkan pusing jadi pelatih, tapi ternyata dia bisa membawa 3 trofi dan rekor di Liga Champions. Jadi kalau soal achievement, soal menguasai ruang ganti, gua rasa nggak ada masalah. Apalagi dia punya pengalaman kerjasama sama Rafael Varane dan juga Cristiano Ronaldo semasa di Madrid, ya. Jadi menghandle pemain bintang bukan menjadi isu. Ini anti hipotesanya Pochettino. Hanya satu yang menjadi pertanyaan dari para jurnalis di banyak website maupun juga artikel yang gue baca adalah adaptasi dia dengan sepak bola Liga Inggris, ya. Karena kita tahu dia belum pernah mencicipi Liga Inggris sama sekali, baik sebagai pemain maupun juga pelatih, dan bahasa Inggrisnya juga menjadi pertanyaan lancar atau enggak. Jadi banyak, intinya adalah pertanyaan terkait adaptasi dia dengan Liga Inggris. Ini aja. Oh, sama satu lagi kelebihan Zidane adalah dia sekarang lagi no kontrak, jadi tentu negosiasinya lebih gampang. Terus kemudian nggak perlu ada uang tebusan. Kalau Pochettino lo harus nebus ke PSG. Ya, gue nggak tahu jumlahnya berapa, tapi gue rasa nggak murah. Berkaca dari kemarin Ronald Koeman aja untuk bayar kompensasi dia 200 miliar ya. Jadi itu kelebihan dan kelemahan calon-calon pengganti Ole. Kalau Ole diganti atau dipecat, Pochettino dan juga Zidane, kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu gambaran ataupun video gue kali ini tetap membahas bagaimana nasib Ole ya, nasib Ole di MU, dan juga kemungkinan kalau siapa pelatih yang cocok mungkin menggantikan Ole di MU kalau memang pecat. Nah, lu mungkin punya pendapat sendiri, apakah lu kubu yang Ole stay atau lu kubu yang Ole out? Dan kalau lu kubu yang Ole out atau yang pengen diganti, lu pro Pochettino atau pro Zidane atau ada yang lain lagi? Nah, tinggalin di komen di bawah. Nanti gua akan coba balas satu-satu, kita akan share ya. Oke, terima kasih video gue yang ke-50. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share, komen. Pokoknya supaya channel ini lebih maju dan juga memberikan manfaat buat lo semua. Oke, terima kasih sudah nonton dan selalu ingat, jaga kesehatan. Ciao.